Ya, minggu yang kemarin kita sudah belajar ya sampai Matius 24. Saya ingatkan tentang satu hal yang sangat penting. Hari ini kita masuk dalam Matius yang terakhir ya, 24, 25. 24, 25. Ya, Matius pasal 24 itu mengingatkan kita satu pelayanan yang luar biasa sebenarnya, dan juga satu tanggung jawab yang sangat dalam. Jadi beberapa teolog reformasi dan yang terbaru sampai kepada sekarang ini, jadi kalau diurut-urut, ada satu misteri yang benar-benar nggak bisa kita pikirkan untuk disandingkan dan kita mampu untuk pikirkan secara serasi. Yang pertama itu adalah kuasa kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Jadi manusia satu sisi harus bertanggung jawab atas keselamatan dia. Satu sisi manusia itu tidak mendapatkan keselamatan dari usahanya, jasanya. Jadi semua yang kita lakukan di dalam Tuhan itu bukan mencari keselamatan. Tetapi dari satu sisi Alkitab mengatakan bahwa itu adalah satu tanggung jawab yang kalau tidak dilakukan itu pun menjadi satu tanda bahwa kita memiliki buah yang tidak baik, maka pohon kita tidak baik. Di situ. Jadi saudara, di sini perpecahan di dalam teologi itu pecah di sini. Yang satu menekankan kedaulatan Tuhan, yaitu Reform Theology. Yang kedua Arminian Theology, yang menekankan perbuatan manusia itu menentukan dia selamat atau tidak selamat. Nah, itu sudah dibantah dengan satu persekutuan atau satu kumpulan sinode seluruh gereja seluruh Eropa, dan mereka sudah rapat dan sudah beberapa lama rapatnya itu ya, berbulan-bulan mereka rundingan. Akhirnya ada satu yang dinamakan TULIP, jadi Total Depravity, Unlimited Atonement, terus ke bawahnya yang Limited Atonement, terus kemudian Unconditional Election, TULI, Irresistible Grace, dan P itu Perseverance of the Saints. Jadi itu seorang yang di dalam teologi reform itu harus matang semua. Jadi satu-satu ayatnya harus tahu semua. Nah, saudara, itu baru bisa dikatakan dia mengerti betul bahwa apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi di dalam teologi reform tidak menghilangkan tanggung jawab. Memang tidak ditekankan seperti itu. Tapi di dalam ajarannya jelas ada dan sangat jelas ada. Tetapi prakteknya dalam gereja-gereja mereka, hampir semua gereja reform itu kurang bertanggung jawab dalam kehidupan sharing life. Kenapa saya katakan demikian? Karena terbukti, saudara kalau pergi ke Jakarta ke gereja apa itu saudara masuk gitu ya, nggak ada itu persekutuannya, nggak ada itu kedekat, nggak ada itu perhatian, nggak ada sama sekali. Saudara mau datang nggak datang silakan, pergi silakan, nggak urusan mereka. Yang datang pergi sini ya udah perhatikan, khotbah selesai pulang, gitu kan? Nggak ada ikatan sebagai yang dikatakan sebagai suatu tanggung jawab bagaimana bergereja, itu nggak ada di sana. Nah, sayang sekali. Sedangkan yang menekankan penginjilan, kekerabatan itu gereja Pentakosta dan Karismatik, yang notabene-nya adalah teologianya Arminian. Nah, itu heran sekali. Nah, ini terjadi satu kekurangan ya, satu jurang pemisah. Dan saya percaya kalau kita membaca Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46, kita baru sadar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengajar keselamatan itu tanpa adanya syukur perbuatan kita. Nah, itu akan dibahas dalam 1 tahun ini di dalam khotbah-khotbah kita, ya. Sudah dibahas di sana bahwa yang bisa mengampuni, bisa bermurah hati, bisa berbelas kasihan bukan manusia. Itu sumber semua dari Tuhan, bukan dari kita. Mengapa kita bisa melakukan pelayanan? Nah, waktu di PRK Pak Puji sudah membahas kepada kita bisa melayani bukan karena kita balas budi, balas jasa pada Tuhan, bukan, tapi karena kemurahan Tuhan. Ada belas kasihan Tuhan yang berikan pada kita. Jadi saya bisa melayani bukan hitung-hitungan dengan Tuhan, bukan, itu kemurahan. Nggak ada hitungannya, nggak ada kebanggaannya. Artinya tidak ada kemuliaannya bagi diri kita, itu nggak ada. Itu semua kemegahan Tuhan semua. Nah, itu luar biasa, saudara. Saudara kalau sudah masuk dalam teologi yang begitu matang, begitu dewasa, nah kita baru bisa memuridkan orang lain.
Kalau saudara tidak menangkap ini, tidak mungkin ada model yang bagus gitu ya. Nah, hari Kamis ini saya kembali ke Jogja karena Jumat itu ada seminar. Nah, mereka minta beberapa orang khusus tentang research yang Josh Barna itu. Jadi beberapa pemimpin gereja itu datang. Saudara, saya akan menjelaskan tentang bukunya Josh Barna yang pernah dibahas dan dibagikan gitu ya. Nah, di situ dikatakan bahwa kerinduan menjadi murid sejati Kristus atau serupa dengan Kristus dan membawa orang untuk serupa dengan Kristus itu nggak ada. Heran sekali. Dan itu penemuan yang sangat mengejutkan seluruh dunia. Sampai gembala sidang pun yang ditanya, yang dari gereja yang sedikit sampai ratusan ribu orang atau bahkan jutaan orang anggotanya gitu ya, simpatisannya, nggak ada itu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kerusakan di dalam gereja itu sudah demikian parah sekali. Jadi jemaat sudah tidak ada yang merindukan Yesus disembah. Nggak ada itu. Nggak ada yang merindukan bahwa saya hidup seperti Kristus. Kenapa? Alasan banyak sulit, nggak mungkin dicapai, kita nggak sempurna, kita orang berdosa, banyak sabar alasan. Tujuannya cuma satu, nggak mau menjadi Kristen alasannya. Kristen artinya pengikut, kan? Saudara Kristen nggak? Kalau nggak KTP-nya kenapa ada tulis itu? Ya itu. Jadi kita belajar bersama-sama. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31-46 ditutup seluruh ajaran Tuhan Yesus secara tuntas, ditutup dengan satu seruan Tuhan. Seruan apa? Saudara perhatikan baik-baik bahwa Tuhan menyamakan dirinya dengan seluruh orang miskin di dunia, orang pengemis, orang yang susah, orang yang menderita. Tuhan ada di sana. Saudara, itu adalah hati Tuhan. Jika gereja menangkap ini, jika kita pribadi menangkap ini, maka tidak mungkin saudara akan berdiam diri. Pasti ada pelayanan yang saudara akan komit dalam hidup kita. Walaupun sederhana kecil, saudara berkomitmen. Setiap Sabtu Minggu saya mau mengasihi orang-orang seperti anak-anak jalanan atau bagaimana ya, itu komitmen. Saudara menjalankan ini. Saya bisanya cuma hari Sabtu. Saya mau hari Sabtu dari pagi sampai sore seperti beberapa teman gitu ya, yang dari Jakarta datang sini. Itu anak buahnya Yohanes Surya, Bapak Donald. Dia bukan orang pengangguran. Yohanes Surya itu profesor fisika yang terkenal tuh di seluruh dunia. Tapi dia mau datang untuk apa? Ngajar anak-anak di jalanan itu, ngajar fisika. Kerinduannya di situ ada satu passion yang dia nggak bisa tahan. Dia mau datang. Dan nggak ada biaya dia datang sendiri. Dan memang kita bangun itu sudah lebih 8 tahun pelayanan ini. Saya dengan beberapa teman. Ya, dan saya bersyukur sekali karena mereka tetap setia. Sampai bertahun-tahun tetap setia seperti itu. Saya nggak bisa kasih apa-apa. Tapi Tuhan berkati dia dengan otaknya dia. Akhirnya dibawa ke Jakarta. Tetap dia ada semangat. Saudara luar biasa ya, kayak ngajar sekolah minggu dari Jakarta itu bisa datang ke sini. Bayangin, mau? Boro-boro Jakarta, Cimahi aja sudah nggak mau, ya kan? Nah, ini satu kerinduan. Jadi saya harapkan kita mulai berpikir banyak bahwa pelayanan itu adalah bukan hanya dibatasi dengan yang ada dalam gereja. Gereja perlu diperhatikan betul. Tapi saudara perhatikan baik bahwa Yesus mengatakan bahwa melayani yang Tuhan inginkan adalah saudara menyeberangi tembok gereja. Kepada orang miskin, lapar, haus dan seperti itu. Itu membuktikan kita dipisahkan oleh Tuhan. Pada saat apa? Pada saat kita melayani seperti ini. Bukan untuk diri kita untuk pamer seperti agama lain atau seperti gerakan sosial, bukan. Tapi itu adalah rasa kemurahan hati yang Tuhan salurkan. Dan cara kita menolong beda sekali. Kenapa? Karena beberapa kesaksian dari orang-orang yang kita layani yang seperti itu, anak-anak miskin atau apa gitu ya. Waktu berbicara dengan kita, mereka mengatakan, kenapa ya orang Kristen beda menolongnya? Kalau yang lain itu kami diajak untuk memberontak, diajak untuk radikal dalam hidupnya. Tapi kalau ini enggak, malah mengasihi orang yang memusuhi. Enggak ada itu ajaran gitu di agama apa enggak ada. Nah, mereka merasakan itu kuasa, ya luar biasa. Oke, kita masuk dalam Matius pasal yang ke-28. Ya. Saudara, ini pernah saya khotbahkan di gereja Kangitong selama 4 tahun. Berturut-turut khotbah tentang passion, compassion, dari passion, compassion, commission,
and commitment. 4C itu bom, C4 itu bom. Jadi kalau itu dilakukan, surah itu gereja itu akan meledak luar biasa. Bang, seperti itu. Bukan meledak apa itu bukan, tapi kuasa passion itu akan membakar semuanya. Ya begitu itu nggak ada, dia langsung surut, mati, langsung surut. Ya dulu api pembinaan, wah bakar, ini terbakar gitu kan. Begitu itu nggak ada, semua nggak mau sumpah Kristus, nggak mau ini, nggak mau, semua, dia langsung mati, mati semua, langsung dingin, tambah lama tambah dingin, wah. Kecelakaan yang luar biasa. Ya ini yang ada. Jadi 4. Nah, saudara saya akan bacakan. Nanti kita akan bandingkan dengan kitab Kejadian. Karena pagi saya bahas banyak dalam kitab Kejadian. Yang sore ini saya bahas yaitu di dalam kitab-kitab Nabi, termasuk dalam Yohanes nanti dalam Perjanjian Baru ya, yang luar biasa. Saya akan bahas dalam Matius 28 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi segala kuasa itu diberikan di mana? Di surga dan di bumi. Jadi siapa sekarang yang berkuasa di surga dan di bumi? Yang nampak dan yang tidak nampak, yang dunia roh dan yang dunia tubuh yang nyata ini. Siapa yang menjadi raja dan penguasa sejagat itu? Siapa? Yesus sendiri. Jadi kalau sekarang saya tanya, kalau Yesus ditinggikan, manusia akan datang padanya. Ada lagunya sekolah minggu? Ya, yang tahu? Ya kan, Yesus ditinggikan, semua akan datang pada dia. Tapi kalau Yesus nggak ada, terserah meninggikan saya, setan-setan yang datang. Ya, kalau orang yang ditinggikan yang datang adalah setan-setan, manusia yang penuh dengan keegoisan itu akan datang. Tapi kalau Kristus ditinggikan, manusia yang egois tidak mungkin ikut Kristus. Ya, nggak mungkin. Dia itu kuasanya luar biasa sekali. Oke ya, jadi saudara perhatikan ada 4 segala hal dan itu kaitannya rahasianya luar biasa. Jadi dikatakan segala kuasa. Jadi di surga dan di bumi, apapun kuasa, baik kuasa mengatur kecil atau besar, kuasa yang luar biasa dari malaikat ataupun dari raja-raja di bumi ini, kuasa apapun yang ada, mulai dari binatang menguasai satu dan yang lain, apapun kuasa, itu berada di bawah kuasa sang penguasa. Siapakah itu? Bapa sudah serahkan pada anak. Dialah raja yang kekal yang memerintah itu. Jadi sudah diberi persembahan pada dia, dianugerahkan istilahnya gitu ya, kepada sang anak. Jadi anak itu sekarang mengatakan demikian. Sekarang ini kepadaku setelah diberikan segala kuasa. Segala itu artinya apapun kuasa berasal dari Kristus. Ya. Jadi presiden-presiden yang ada di semua ini, siapa yang beri kuasa? Saya kalau ketemu Presiden Susilo pertama kali saya ingin ngomong soal ini. Ya benar, saya dalam hati kapan saya ketemu presiden, saya akan katakan peringati seperti Nebukadnezar, Ahasiweros, raja siapapun termasuk Firaun. Bos, kuasa yang diberikan Tuhan kepada engkau itu Tuhan bisa berikan dan Tuhan bisa ambil. Artinya bahwa kamu tidak bisa jadi presiden terus menerus, jadi raja terus menerus, jadi bertanggung jawab. Karena kuasa engkau mengatur Indonesia itu dari Tuhan. Kalau dia sadar betul dari Tuhan, dia pasti beriman. Tuhan akan tolong dia. Lalu katakan, enggak, saya paling kuasa. Nah, saudara, langsung jadi kerajaan iblis. Seperti Gaddafi. Ya, langsung. Enggak mau turun, hantam semua itu, matikan semua itu. Sudah hampir ratusan ribu orang sudah mati. Ngeri sekali ya. Oke. Nah, saudara, ini adalah satu keyakinan, satu penyertaan. Saudara, kuasa apa? Bukan hanya pengaturan seperti begini, bukan hanya itu. Sampai kuasa, ya saudara nggak lihat, termasuk benda-benda ini memiliki molekul semua, bergerak semua. Itu dalam kuasa Tuhan. Sejagat alam semesta yang nampak tidak nampak semua di bawah kontrol kuasa Tuhan sendiri.
Nah, kuasa ini, saudara, itu diberikan kepada setiap orang yang mau pergi. Yang tidak pergi, nggak dikasih. Betul nggak? Perintahnya apa itu? Segala kuasa surga dan bumi dikasih kepadaku, yang oleh Bapa. Nah, sekarang dikatakan pergilah. Pergi untuk apa? Dengan kuasa apa? Nah, saudara, inilah kita mengikut Tuhan itu nggak gampang, saudara. Dalam artian semakin kita pikir secara manusia, saudara, semakin hancur pikiran kita. Tapi kalau kita serahkan pikiran kita, kita semakin sukacita. Kenapa? Nggak ada kekhawatiran. Tapi kalau kita pikir secara manusia gitu, ayo ngabarkan Injil, ayo pergi melaksanakan hati yang seperti Kristus menjadi murid Tuhan. Semua rancangan pertama kali apa? Bukan yang kita ajukan adalah uangnya dulu, apanya dulu, bukan. Sadar nggak bahwa setiap kita ini memiliki kuasa ini di dalam hidup kita? Sadar nggak? Kalau saudara katakan nggak pernah tahu sih. Saudara, siapa yang diberi kuasa ini? Adalah orang yang pergi. Pergi kemana? Saudara, Tuhan sudah kasih semua ini. Sasarannya, goalnya, misinya, kemana dan apa yang dilakukan, bagaimana dan jaminannya dari Tuhan apa? Ada semua di sini. Tapi ayat ini nggak pernah dibahas secara mendalam, secara biblika dan secara eksegesis yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Saudara, jarang bahas ini. Kita ngabarkan pergilah, nggak pernah dibahas itu apa sih? Pergi itu apa sih? Nah, saudara, sebelum kita membahas ini semua, saya cuma bahas istilah segala, ada 4 ini. Jadi yang pertama, kuasa bergerak, kuasa hidup, kuasa bernafas, kuasa berjalan, kuasa melayani, semua sumbernya dari siapa? Kristus. Nggak ada yang lain. Jadi saya bisa duduk di sini sekarang karena apa? Karena Tuhan kasih saya kuasa untuk melayani. Bukan kuasa untuk memerintah orang. Kuasa untuk apa? Melayani. Semua kedudukan di gereja, jabatan-jabatan, semua tujuannya bukan untuk memerintah. Untuk apa? Melayani. Aku datang untuk melayani. Udah, saudara, itu sederhana sekali. Titik. Kalau saudara dapatkan itu, sudah melayani. Semakin tinggi kedudukan, semakin melayani, saudara serupa Kristus. Ya. Semakin gak mau melayani, saudara serupa dengan dunia ini. Gampang sekali, sederhana Pak. Ya, yang kedua, coba kita lihat ya, ayat 18 ke 19. Karena itu pergilah, jadikanlah apa, saudara? Segala bangsa. Bahasa Indonesia diganti ya, jadi supaya ada variasinya. Sama, segala bangsa atau semua bangsa menjadi muridku. Saudara, saya tanya sekarang, kuasa itu diberikan pada kita, bukan hanya kuasa dalam keluarga saya mengabarkan Injil Kristus sebagai Tuhan dan Raja, Injil Kerajaan Allah itu hanya kepada keluarga saya, bukan, saudara. Saudara melintasi batasan-batasan lingkaran sosial itu. Bukan hanya suami istri, bukan hanya anak, bukan hanya saudara, bukan hanya siapa. Tuhan kasih jaminan sampai ke ujung bumi, segala bangsa. Saudara, kenapa gereja tidak pernah melakukan ini? Karena tidak ada dorongan kuasa itu. Nggak sadar kalau kuasa itu dikasih. Kalau saudara sadar ada kuasa itu, pasti itu akan berjalan, akan membakar kita. Kayak Yeremia mengatakan bahwa tidak mungkin aku tidak melakukan apa yang dikatakan. Kenapa? Ada api dalam diriku yang terus kalau enggak saya lakukan membakar diriku. Firman itu, ya, firman itu menghanguskan. Kalau saudara nggak alirkan, saudara terbakar sendiri. Jadi kuasa itu harus disampaikan. Itu Yeremia pernah mengalami pergumulan. Jadi bukan hanya dia berdiam, ngerti kebenaran dia, berdiam, nggak bisa. Kebenaran itu harus disalurkan, harus diberitakan. Nah, itu yang membakar setiap nabi-nabi, rasul, raja-raja, semua yang percaya pada Tuhan. Saudara, itu semua di sini. Jadi segala bangsa. Jadi Tuhan tidak kasih cuma satu bangsa, satu kampung, bukan. Segala bangsa, desa, kota di mana engkau diberikan memberitakan Injil Kerajaan Allah, tempat-tempat di mana engkau beritakan Injil Kerajaan Allah, itu akan ditaklukkan oleh Tuhan di dalam nama kuasa Tuhan. Ya. Nah, kepercayaannya sudah hilang, saudara. No Manson ataupun Jeffrey
yang pernah datang ke Indonesia, Andrew G, John Sun, dan semua yang datang ke Indonesia, mereka tahu betul ada kuasa yang mereka bawa. Mereka tanam, mereka bakar. Tapi setelah itu, lewat tahun 60, saudara, itu surut. Terus gerakan Pentakosta datang. Api itu diberikan Tuhan pada mereka. Mereka bakar semua desa-desa. Jadi gereja yang sekarang sering dibakar-bakar GPDI, saudara, itu gereja dulu nggak besar. Gereja biasa kecil. Gereja yang sangat-sangat nggak terperhitungkan. Tidak ada hitungannya. Tapi sekarang ini saudara, coba berita GPDI dibakar, GPDI dibakar, GPDI. Wih, GPDI ada di mana-mana ya. Mengapa bisa seperti itu? Karena ada satu kuasa Tuhan kasih mereka. Dan mereka yakin bahwa mereka harus melintasi kampung, mereka melintasi jalan, mereka harus melintasi. Kenapa ada kuasa itu? Tuhan kasih ke mereka api itu yang luar biasa. Ya, saudara, kita nggak bisa mengatakan, oh ini kan untuk hamba Tuhan. Nggak ada tulisannya loh. Pergilah ke pendeta-pendeta, para penginjil, pergilah jadikanlah semua bangsa. Terus yang lainnya nggak ada di aja. Saya tanya itu siapa ini? Hah? Ini untuk siapa? Semua orang Kristen. Betul? Loh, kenapa duduk terus? Kenapa duduk terus? Saudara, ya bahkan kita dimuridkan dulu. Puji Tuhan, jawabannya itu mantap gitu ya. Dimuridkan dulu. Sampai kapan? Sampai tua gitu? Terus dimuridkan terus, duduk terus gitu kan. Pergilah, artinya ada satu gerakan keaktifan berpindah dari satu tempat-tempat yang lain. Betul ya? Namanya pergi kan bukan di sini, pergi kan harus meninggalkan ini, pergi. Petrus, Yakobus, Yohanes, semua diam di Yerusalem. Saudara tahu sebabnya? Kenapa Yerusalem? Kenapa Bait Allah dihanguskan, dihancurkan? Dan kenapa terdapat satu penyiksaan yang luar biasa besar sampai memuncak di Kaisar Nero dan Kaisar Julius Caesar atau Caligula yang kejam itu? Kenapa Tuhan kasih pemimpin itu? Supaya gereja pergi. Saudara, itu jawabannya. Karena gereja terus di dalam mau berkumpul lagi, ayo berkumpul. Bersekutu dalam doa, dalam pengajaran. Tapi mereka tidak pernah pergi keluar dari Yerusalem. Nah, orang yang tahu supaya keluar Yerusalem itu cuma satu orang. Siapa namanya? Rasul Paulus. Dia melawan itu 14 tahun. Pikiran itu dilawan, dipecahkan oleh Paulus 14 tahun. Baru setelah itu Petrus mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Dari rumah Simon, orang penyamak kulit itu. Suruh makan semua binatang yang tidak boleh dimakan, yang jijik najis itu. Makan Petrus, makan semuanya. Nggak bisa Tuhan, gimana makan? Bau babi aja, kan gitu kan? Bukan hanya babi itu, babinya termasuk orang Kristen juga babi juga gitu. Mau salaman, najis. Wah, kejam sekali ya. Manusia dianggap kayak binatang najis. Setelah ini ada satu pemikiran yang membuka itu, maka dia mendirikan di Antioquia. Setelah Petrus dan semua sadar, baru dia mengakui dan mengatakan, memang Paulus itu punya hati yang luar biasa. Kita harus belajar dari dia. Setelah inilah Tuhan pakai dengan luar biasa. Jadi siapa yang punya visi itu sampai dibawa ke bangsa-bangsa? Tuhan membuka Rasul yang ke-12. Ya, jadi Rasul kan dikatakan 13 ya. Yang satu kan mati, terus diganti Matias. Saudara, di dalam beberapa buku teologi dikatakan bahwa Paulus lah Rasul yang ke-12, pilihan Tuhan, bukan diundi. Jadi saya percaya 12 Rasul, tidak 13. Dan Rasul yang terakhir adalah Paulus, ya, yang mewakili di surga, bukan Matias. Kalau enggak Rasul gimana? Paulus. Masa 13, kasihan. Ya kan, 12 dong, kan? Dan memang betul kan 12, karena dia langsung bertemu Kristus. Dia dididik 3 tahun langsung bertemu Tuhan. Dan dialah membawa obor, yaitu semangat pada all the nations, jadi semua bangsa. Saudara, jadi saudara harus ingat baik-baik. Kalau kita tidak mau melakukan itu, nah saudara akan tahu akibatnya apa. Akibatnya apa? Ya ini nanti kita lihat. Ya, yang ketiga, segala yang ketiga.
ayat selanjutnya. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, kalau sudah jadi murid itu sudah baptis ya. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan, perhatikan. Ajarlah apa? Mereka melakukan. Bukan mengajar, oh cuma diajar selesai, udah kamu pinter ya, udah lulus kasih sertifikat selesai gitu. Kita nanti mau dikasih penghargaan sertifikat lah. Ya saudara pernah ikut kelas ini gitu ya, itu lagi dipikirkan gitu. Tetapi itu nggak ada artinya apa-apa. Kalau saudara tidak pernah melakukannya, ajarlah dan lakukanlah. Dikatakan di sini, ajarlah mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saya tanya sekarang, apa yang harus kita ajarkan kepada segala bangsa, segala pulau, segala tempat, segala kota desa yang merindukan juru selamat Allah itu? Apa yang kita ajarkan? Alkitab jelas mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, ajarlah mereka melakukan, yaitu perbuatan dan ajaran Musa. Gitu. Betul? Dia katakan apa? Yang ku ajarkan dan yang ku lakukan. Ini loh Injil Kerajaan Allah. Ini yang harus kita lakukan. Yang Yesus ajarkan, yang Yesus lakukan, itu adalah kesempurnaan hukum Taurat semua. Kesempurnaan daripada contoh hidup manusia yang sejati, yang murni, yang suci, yang kudus. Karena Adam pertama gagal, Adam kedua punya kuasa. Ingat ini ya. Jadi Adam yang Kristus itulah yang kedua dan terakhir. Dialah yang membuka manusia zaman baru. Karena yang manusia yang pertama gagal karena dosa, hancur semua, dan tidak mungkin manusia datang pada Tuhan. Tidak mungkin ada jasa manusia yang bisa hati Tuhan dibuka untuk menyelamatkan. Gak ada, tutup semua. Tidak ada, 100% tutup dari manusia. Hanya anak lama tinggi yang datang, dia yang membuka. Saudara, untuk mendekati Paskah ini, nah tahu saya pernah bicara-bicara gitu ya, mungkin dalam khotbah. Saudara, saya ingin tanya gitu, kenapa saya katakan bahwa apa yang ku ajarkan dan yang ku lakukan? Saudara, kita bandingkan dengan imam besar. Ini keimaman ya, kita ambil keimaman, bukan kenabian ini ya, keimaman saja. Bedanya apa? Wah, luar biasa, dalam sekali bedanya. Saya ingin tanya, kalau imam besar bawa persembahan setahun sekali itu, binatangnya harus sempurna, betul ya? Boleh nggak binatangnya itu sakit? Boleh nggak? Atau kena flu burung gitu, gitu ya? Jadi, gitu. Tapi saya nggak pernah lihat ada kambing bisa gitu-gitu ya. Sekarang H2N5 itu bisa membuat mereka gitu. Kalau binatang itu kena penyakit sedikit pun, cacat sedikit pun, nggak boleh diletakkan di mesbah persembahan. Boleh? Tapi saya tanya sekarang, kalau diri kita ini, kita dipersembahkan oleh siapa? Hah? Saya tanya, Yesus itu kudus nggak? Bersih nggak? Tanpa cacat nggak? Hah? Iya. Dari kepala sampai kaki luka semua. Apanya tanpa luka, tanpa cacat itu? Binatang dibawa oleh imam besar jauh lebih kudus daripada tubuhnya Tuhan Yesus. Betul kan? Loh, betul nggak? Saudara mikir loh ini. Jangan cuma diem bingung-bingung gitu kan, atau ngelamun-ngelamun yang lain gitu, kerajaan yang lain ya, bukan kerajaan Allah ya. Tapi itu kan bukan cacatnya dia, Pak. Dia menanggung segala. Nah, iya, saya tanya, saya nggak tahu soal menanggungnya. Saya tanya, harusnya gimana gitu mempersembahkan imam besar itu saya persembahkan. Oh ini binatang kalau celana ada ini semua bersih gitu kan aja. Kan itu laki-laki juga kan nggak boleh perempuan kan? Binatang itu nggak boleh perempuan bu. Harus laki-laki, bukan berarti artinya menghina perempuan enggak. Karena Yesus itu nanti jadi laki-laki yang Tuhan pilih sendiri, itu hak prerogatif Tuhan gitu kan. Nah waktu diberikan semua tanpa cacat, tanpa adanya luka apapun kita berikan, terus kita tanya diri kita sendiri sekarang di Paskah Jumat Agung ini. Nah kalau saya gimana? Waktu engkau lihat Tuhan Yesus beda sekali ya. Bahkan Yesaya 53 mengatakan, engkau memandang dia pun engkau tidak mengingini sama sekali. Contoh, satu contoh lebih gampang seperti ini, Sob. Ini mungkin perbandingan yang sedikit bisa membantu kita. Coba kalau imam besar itu ambil bangkai,
ambil bangkai, terus dibawa, dipersembahkan, gimana? Yang mungkin kucing habis kelindes oleh mobil gitu kan, terus dibawa imam besar itu, Tuhan, gitu. Gimana? Menjijikan kan? Itu ilustrasi dosa kita. Jadi yang dilakukan oleh bait Allah itu, semua ritual dilakukan itu menunjukkan siapa? Ke Kristus ini. Waktu Kristus mengambil dan juga menanggung dosa manusia dengan tubuh yang seperti itu, dianya tanpa dosa sama sekali, tapi tubuhnya begitu banyak cambukan, banyak ludahan, itu semua ludahnya masuk ke muka dia gitu. Saudara nggak pernah tahu kan di ludah itu? Ditendang, di ludah, ditampar, waduh, semua yang namanya penganiayaan itu diterima dia semua gitu. Olokan, hinaan, pokoknya penuh lah gitu ya, sepenuh-penuhnya lah dosa manusia terima gitu, sebulut-bulutnya gitu. Dan waktu dia ditaruh di atas, saudara dikatakan firman Tuhan, di sanalah dia berkuasa sebagai raja di atas segala raja. Itu yang harus mau terangkan. Jika hidupmu seperti dia, dan engkau tahu betul bahwa punya resiko hidup akan seperti itu, dan engkau betul-betul menyangkali hidupmu seperti Kristus menyangkali, saudara, kuasa Tuhan itu akan menjangkau begitu banyak manusia yang berdosa. Ya, saudara, itu luar biasa. Itu satu sisi aja saya buka gitu ya. Kita lihat diri kita ini, aduh, jauh daripada sempurna. Jangan kamu berdiri di situ, nggak mungkin lagi untuk berdiri. Lihat aja kita nggak mau gitu. Padahal itu diri kita di sana, tapi manusia nggak ada yang mau. Maka seluruh agama, saudara kalau lihat ya, lihat Yesus disalibkan, mereka jijik gitu. Saudara tanya teman-teman saudara, agama lain, coba tanya. Kamu coba lihat Yesus, masih mending Yesus yang di rumah sakit, mulus, cuma ada tombaknya satu. Betul ya? Saya kadang-kadang lihat patungnya, ini salah ini patungnya. Yesusnya lukanya cuma satu, cuma ditombak aja, keluar darahnya, terus dibuat-buat darahnya gitu. Pada seluruh sekujur tubuhnya itu dicampur semua. Itu luka-luka rata itu. Tapi orang kalau dipasang gitu, wah mengerikan kan? Nah kita aja mau seperti aja nggak mau masang bayang-bayang. Padahal kita itu kan di sana. Nah di rumah sakit bagus gitu kan. Nah itu aja yang masih dibagus-bagusin. Bagi orang lain lihat itu menjijikkan. Apalagi dituliskan bahwa Yesus itu telanjang bulat. Sebenarnya mau mandang dia? Nggak ada yang mau, malu, maluku, bukan malu. Jadi malu sekali. Nah ini kuasa raja itu dia bangun dengan satu karya ini loh. Dia memulai kerajaannya dengan apa? Dengan keberdosaan manusia yang dia ubahkan. Maka Paulus menangkap visi yang luar biasa ini. Dia tuliskan dalam suratan pada Korintus, yang bodoh bagi dunia dipakai Allah, yang hina bagi dunia dipakai Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri mengambil tubuh menjadi yang bodoh, yang hina, yang tersisa. Inilah kekristenan, inilah kerajaan kita. Beda sekali. Maka seluruh sistem pelayanan yang kita lakukan kalau kita menangkap Kristus, saudara masuk dalam gereja, saudara akan terjun sekali. Kenapa? Hampir kita tidak memiliki pelayanan seperti ini. Ya. Kenapa saudara? Buktinya di buku ini. Tidak ada orang mau serupa Kristus dan menjadikan orang lain serupa Kristus. Enggak ada satu pun. Diteliti. Jadi sekarang bagaimana? Nah itu tangisan, suara cerita hati. Saya percaya saudara, kalau Tuhan kasih anugerah, kembali pada sola gratia, hanya anugerah Tuhan kita bisa melakukan lain. Bukan karena perbuatan kita tidak ada, tapi karena Tuhan yang memberikan haknya kepada kita untuk melayani. Oke, nah saudara yang keempat, nah jaminan dari Tuhan. Saudara, Immanuel disalah mengerti oleh banyak orang di dalam beberapa hal ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa disalah mengerti? Karena mereka pikir Immanuel hanya sebatas perayaan Natal selesai. Matius pasal 1 Immanuel, Matius pasal 28 terakhir juga Immanuel. Ya, dari dia lahir sampai dia kemudian naik ke surga memberikan penyertaan Immanuel. Apa artinya itu? Saudara perhatikan, saya bacakannya ayat yang terakhir, pasal 20 yang terakhir. Dan ketahuilah, Yesus mengatakan, aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada, bukan zaman akhir ya, akhir zaman, sampai aku datang kembali, aku akan menyertai engkau. Saya tanya sekarang, kapankah penyertaan ini ada di dalam hidup kita? Kapan Immanuel ini dijamin oleh Tuhan pasti menyertai kita? Jawabannya kapan sekarang? Jika kita mengimani tiga segala yang di depan. Jika saudara tidak mengimani segala kuasa di bumi, di surga ini, dan segala bangsa diserahkan pada kita, segala pengajaran dan kelakuan atau apa yang diperbuat dan yang diajarkan oleh Kristus, kalau kita tidak mengajarkan dan menghidupi, maka keempat tidak akan diberikan pada kita. Gereja yang tidak melakukan ini tidak akan disertai Tuhan. Walaupun kau memakai nama Kristus pun, di nama palang gerejamu, gereja Kristus Yesus abadi selama-lamanya, enggak abadi. Kenapa? Kalau engkau tidak tahu bahwa kuasa itu dari surga itu yang sudah diserahkan pada Kristus, dan engkau tidak pergi kepada segala bangsa, dan engkau tidak mengajarkan apa yang dilakukan dan yang diajarkan Kristus, tidak mungkin engkau disertai oleh Immanuel. Dan rahasia ini saudara dengar sekarang, semua gereja yang tidak berlandaskan ayat ini, saya percaya, saya tanya, apa yang engkau beritakan sebenarnya? Dan itulah kesedihan setiap kali saya melihat gereja-gereja yang semakin hebat dan ini semakin tidak ada. Jadi Immanuel itu hanya akan menyertai siapa? Orang yang memberitakan firman Tuhan, yang tidak memandang segala bangsa, yang tidak ada hatinya tuh tembok-tembok bangsa, nggak ada. Mereka membawa Injil Kerajaan Allah atau IKA, singkatannya gitu ya, membawa IKA itu untuk segala bangsa dan mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan. Maka setiap perbuatan di hidup kita disertai oleh Immanuel. Jika kita tidak mengajarkan apa yang diajarkan Kristus dan tidak melakukan apa yang dilakukan Kristus, artinya apa? Tidak ada Kristus di dalam hatimu dan hidupmu. Jadi istilah senantiasa itu dalam bahasa aslinya adalah pasa hemera. Jadi segala detik, jam, tiap waktu, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Saudara, jaminan ini juga dikatakan kepada Daud, dikatakan kepada Yesaya dan semua nabi-nabi. Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku mengutus engkau. Aku menyertai engkau sampai tuntas tugasmu. Aku Tuhan yang bukan setengah hati. Pacarmu bisa setengah hati, Tuhan tidak bisa. Saudara, Tuhan melayani kita sebulat-bulatnya, dan Tuhan tidak pernah melayani kita setengah hati. Maka Dia, kalau sudah dilayani dengan sepenuh hati, dan kemudian Tuhan mengembalikan semua pelayanan sebulat-bulatnya itu yang diberikan pada kita harus dikembalikan, tidak boleh setengah hati. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan mencintai engkau dengan sebulat-bulatnya dan tidak bersetengah hati. Bahkan engkau harus mencintai Dia sebulat-bulatnya. Soalnya ini adalah teologi yang saling terkait dengan luar biasa. Sekali lagi, bukan hanya untuk pengetahuan saudara di sini. Ya, sekali lagi, semua yang diajarkan saudara kerajaan Allah itu bukan hanya untuk benar Pak, dibenar-benarkan, tapi tidak pernah ditaati dilakukan. Itu nggak ada gunanya. Ya, dari mulai sekarang sadar bahwa visi gereja kita ini adalah mau serupa Kristus dan membawa orang itu untuk datang menyembah Dia. Ya, saudara, ini adalah satu kuasa. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Dan waktu Dia mengatakan, Dia waktu mau naik ke surga, Dia memberikan bahwa bangsa yang baru, umat yang baru, manusia yang baru dimulai dari Kristus. Jadi Adam itu yang kedua, memulai dengan apa? Dengan kuasa ini. Dan kemudian seluruh Adam yang baru, bukan Adam yang lama ini manusia, itu di dunia dibagi menjadi dua. Yang mengikut Adam yang lama jatuh dalam dosa, dan mengikut Adam di dalam Kristus yang sebagai lambang Adam kedua, yang memperbarui zaman, memperbarui manusia, dan yang menantikan kota Yerusalem yang baru, yang diturunkan Tuhan dari surga. Nah, saudara, kita lihat sedikit ya dalam kitab Kejadian, agak singkat. Nanti kita masuk dalam kitab-kitab yang ada
dalam Yesaya dan semuanya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Nah, saudara, kalau kita memiliki satu perspektif tentang kerajaan Allah, nah kita baru sadar betul-betul ada beberapa hal yang penting yang kita baca dalam ayat 26 dan juga ayat 28, gitu ya. Saya bacakan. Berfirman Allah, baiklah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Nah, saudara kasih garis bawah, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas gitu ya, dan semuanya itu. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dikatakan, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Itu perintah kedua keluar. Perintah pertama tidak dikatakan penuhilah bumi dan taklukkan, itu nggak ada. Tapi setelah punya anak cucu, kuasa itu muncul. Jadi kalau suami istri saja nggak bisa kuasai bumi alam semesta. Kenapa? Saya percaya manusia sangat terbatas diciptakan Tuhan. Badannya, tubuhnya terbatas, nggak mungkin terbang kayak Superman. Betul ya? Dan waktu dikatakan penuhilah bumi, beranak cuculah dan penuhilah bumi, untuk apa? Taklukkanlah itu. Nah, saudara, baru kita tahu waktu Adam menerima kuasa itu atas ikan semua, dia punya kuasa memberi nama dan memberikan satu persatu pasangan-pasangan diberi nama oleh dia. Semua binatang seluruh muka bumi yang kasih nama itu Adam. Itu otaknya pakai otak Cordoba berapa itu, atau Pentium berapa itu, udah lebih gitu kan. Otaknya gimana hebatnya tuh Adam. Tuhan kasih kuasa itu. Nah, waktu dia punya pasangan hidup yang sepadan, Tuhan kasih apa? Taklukkanlah dan penuhilah bumi. Baru kuasa dipenuhi. Dan kapan itu akan memenuhi bumi, taklukkanlah itu? Tapi sebelum anak itu ada, Adam jatuh dalam dosa. Maksudnya inilah kegagalan Adam. Jadi mungkinkah Adam menaklukkan bumi? Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Dan siapakah yang akan mengembalikan kuasa itu? Nah, hari ini saudara akan melihat perjanjian baru dalam Kristus, dan dengan anak Allah yang baru, anak-anak Allah yang baru itu, maka kita diberi kemampuan yang luar biasa menaklukkan segala bangsa dan mempersiapkan langit dan bumi yang baru. Luar biasa ya. Sore ini kayak film cerita Hans Andersen gitu kan, dengar gini kan? Enggak, ini sungguh ya. Saudara akan mengalami ini nanti. Ini bukan cerita dongeng. Kalau cerita dongeng saya pulang aja. Ini cerita real, sungguh-sungguh akan kita alami nanti. Tubuh kita kalau sekarang sakit-sakit, terus kena kanker, kena apa gitu, nanti diubahkan di surga. Kita akan bertemu dengan orang-orang mati kena penyakit semua itu, bertemu di surga. Dan waktu kita bertemu apa? Enggak ada penyakit itu. Kita penuh dengan sukacita di dalam kerajaan yang baru, langit dan bumi yang baru. Dan ini dibangun oleh siapa? Kristus. Nah, saudara, ini kaitannya. Saya bawa kaitan penciptaan semua dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau belum diciptakan baru, belum dilahirkan baru, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah hanya mereka orang-orang yang dilahirbarukan, yang dilahirkan kembali. Baru engkau tahu, engkau punya satu harapan, iman untuk menuju bumi dan langit yang baru dengan kuasa Raja yang di atas segala raja. Jadi kerinduan, ya. Jadi Yesus sedang menanamkan satu bangsa yang baru. Sudah dimulai dari siapa? 12 muridnya. Dan bagaimana dia memulai modelnya, bagaimana modelnya dia. Dan model yang terbaik dari semua model gereja tidak boleh lepas dari model Yesus mengajar 12 murid. Kalau itu sudah ditinggalkan, dikatakan oleh Robert E. Kuhlman, profesor mission yang sangat dihormati, baik oleh Billy Graham, oleh tokoh-tokoh zaman sekarang, John Stott, semua sangat menghormati Robert Kuhlman. Pernah datang di Hopkinton. Saudara, orang yang tinggi sekali, sudah tua, umur hampir 80, mungkin lebih besar.
dan dia punya kesempatan dari Indonesia. Dan waktu dia menjelaskan yang menerjemahkan Pak Robi Chandra waktu itu, saya masih ingat semua. Hanya tidak lebih setengah jam dia datang ke kita. Terus saya tanya di situ, after this, where do you go? Where will you go? Waktu saya tanya, dia kata, dia pergi ke desa. Profesor misi, punya kedudukan tinggi, punya segala-galanya. Waktu datang Indonesia kemana? Dia sebenarnya tidak mau datang ke gereja, tapi karena didesak, ada satu dorongan supaya membagikan api semangat serupa Kristus itu. Tapi nggak ada dampak sampai hari ini. Dan dia begitu kuat. Dia katakan, aku menemukan hati Tuhan di pelosok-pelosok daerah. Mereka menemukan jadikan itu saudara. Saudara, lain sekali saudara. Orang punya hati yang luar biasa itu beda sekali. Maka saya lihat, wah ini luar biasa. Jadi gurunya Billy Graham, kan? Profesor mission, atau sekarang masih hidup atau enggak? Kalau mau tahu, bukunya sudah diterjemahkan banyak, Master of Evangelism, dan banyak sekali bukunya, dia puluhan. Semua bukunya bestseller di Amerika. Tetapi begitu banyak buku pemuritan, nggak ada yang mau jadi murid, kan repot ya. Itu buku bagus, tapi ya bagus ini dibaca bagus, tapi nggak mau berubah. Nah itu yang sekarang ini kita alami, ya nggak tahu apa ini yang salah dalam diri kita, apa yang what's wrong gitu ya, nggak tahu. Ya saya percaya itu anugerah Tuhan. Sekali lagi, seperti Yesaya diutus, kamu akan mengabarkan berita keselamatan, tapi mereka mendengar, tidak pernah mengerti. Engkau akan memberitakan, mereka akan menangkap, tapi tidak mau untuk apa? Datang pada Tuhan untuk melakukan itu. Dan bahkan hati mereka semakin keras, hati mereka semakin keji. Dan mereka tidak pernah mau berubah hidup mereka dari cara hidupnya yang lama. Dan mereka tidak mau memakai kehidupan para imam. Dan bahkan imam-imam sendiri pun hidupnya sudah mendunia. Orang Farisi di Taurat sudah rusak semua. Dan sekarang terjadi apa yang diinginkan oleh para pendeta besar yang ada zaman sekarang, kita nggak tahu. Tapi bukti menyatakan, penelitian menyatakan bahwa tidak ada hamba Tuhan, gembala sidang yang merindukan semua jemaatnya dibawa untuk meninggikan Kristus dan mau serupa Kristus. Aneh sekali, ya kita bertobat, gitu ya. Oke, sudah kita buka di dalam Kejadian pasal 17. Ya, dari manakah raja kerajaan Aram, ya. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Terus kemudian aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, waktu Israel merdeka pada tahun sekitar 48 itu, saya lupa 48 atau 40. Saudara, ayat yang dibuka oleh mereka adalah ayat ini di PBB. Dan waktu semua orang dunia Arab menolak Israel merdeka, mereka membawa kitab ini dan mereka buka. Setelah itu mereka berdoa, mereka pergi. Seluruh utusan daripada Jews itu mereka pergi. Dan dia katakan, bukan kalian yang memberikan kami negeri, tapi Allah kami yang memberikan negeri. Saudara, begitu dibuka seperti itu, tidak ada satu ucapan pun melawan mereka. Mesir mau melawan, tak tenggelamkan di laut. Kan gitu kan? Babylon yang melawan, tak hanguskan seluruh tentara kudamu semua. Dan Tuhan sudah lakukan itu semua. Jadi waktu diklaim seperti itu, bangsa sekarang mengklaim, ditaruh semua itu, dan kemudian utusan pergi semua. Saudara, waktu itu Papa saya mengatakan, inilah bangsa satu sisi diberkati Tuhan, satu sisi sombongnya sampai ke surga. Luar biasa. Jadi saking sombongnya itu dia buka, semua bangsa ditantang oleh dia. Walaupun itu kebenaran, gitu ya. Bukan untuk yang Israel sekarang, untuk kita.
Kan ini untuk kita, bangsa yang baru. Tetapi Israel waktu mengatakan itu, dan dia mengatakan bahwa kami akan memberkati segala bangsa. Saudara, saya tanya, apa buktinya? Nah, nanti saya akan buktikan, gitu ya. Betul tidak diberkati oleh Israel, bangsa-bangsa seperti diberkati oleh Israel. Oke, kita buka di dalam Ulangan pasal 15. Ulangan pasal 15 ayat 6. Apabila Tuhan Allah memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau sampai detik hari ini. Israel tidak ada yang bisa menguasai dia. Kenapa, saudara? Dan bahkan sampai hari ini, saudara bisa melihat dan menulis itu karena jasanya orang Israel. Kok lihat saya semua? Coba lampu dimatikan, bisa nulis nggak? Siapa yang nemukan lampu? Hah? Hubungan apa enggak? Hah? Oh, itu teh orang sini, teh AA ini, gitu kan? AA Edison, gitu kan? Thomas Alva Edison orang apa dia, saudara? Jews. Yahudi. Lampu ini loh. Segala peralatan yang modern sampai notebook saya ini, laptop ini, ataupun sampai kamera, siapa yang menemukan semua? Saudara baru sadar ya, seluruh yang kita ada miliki semua di sekeliling kita ini diberkati kita oleh siapa? Israel. Bioskop yang kau tonton, wah luar biasa tuh, Indiana Jones, wow. Steven Spielberg, siapa itu? Orang apa itu? Orang hutan? Orang Israel dia. Bill Gates, Spielberg, saya nggak tahu, saudara. Itu yang luar biasa, Soros yang pegang keuangan ekonomi, Walt Disney, itu Jews semua. Kenapa Tuhan sampai hari ini memberikan kepada mereka kan penemu bom atom semua itu Israel. Sampai bom kimia yang ada sekarang yang digodok di Iran, itu profesornya adalah Jews. Saudara, ini kenyataan hidup ini. Dan itu nanti akan diberikan pada siapa, saudara, kedudukan itu? Saudara tahu siapa yang akan menguasai? Gereja Tuhan. Bapak jangan boleh itu, Pak. Kita memang goblok ini. Lulus saja susah gitu kan. Kalau orang Israel, mungkin, saya katakan, nah, karena pikiran itulah sehingga gereja sekarang memang goblok. Kalau Tuhan kasihkan anugerah yang luar biasa kepada gereja dan kuasa penyertaan itu pada kita semuanya, saya percaya. Dan nanti Tuhan akan mempersiapkan anak-anaknya seperti Yusuf. Indonesia ini juga perhatikan 5 tahun mendatang, saudara, makanan kita akan sulit setengah mati. Saudara duduk di sini, anak bisa makan, gereja bisa kasih, gitu. Luar biasa kita ini diberkati Tuhan. Benar. Tapi nanti akan lihat. Ini sekarang beras turun, produksinya 20%. Bayangkan. Kalau nanti sampai 30%, apa yang terjadi? Kalau nanti makanan nggak ada di Indonesia dan semua karena cuaca, karena macam-macam, karena korupsi, semua jadi satu, wah, chaos gitu ya. Apa yang terjadi? Rampokan, kejahatan terus akan meningkat, termasuk saya kemarin. Saya kan kemarin itu termasuk dampak ekonomi. Ya kan? Puji Tuhan, kita merasakan langsung. Saya rasakan puji Tuhan. Kasihan orang itu, untung jangan keburu dia gitu. Lain. Nah, saudara, itu satu kesadaran bahwa Tuhan kasihkan itu. Jadi nanti ini satu kerajaan yang baru itu Tuhan berikan pada kita. Saudara, saya sudah melihat beberapa persiapan yang Tuhan lakukan. Saya bertemu dengan seseorang yang kemarin Pak Hasan beritahu ke saya, Ben Carson, terus Francis Collins, tulis buku lagi. Saya lagi tunggu, kenapa? Ya karena banyak orang yang perlu dibantu. Saudara. Di Jogja juga banyak sekali, ada rumah sakit, ada semua itu. Saya pikir ada bukunya nanti aja lah saya bacanya. Bantu orang dulu lah, gitu kan? Ada yang rumah sakit mahasiswa beberapa sakit ya, ada yang berat, ada yang melahirkan, terus aduh macam-macam. Udah saya stop dulu, uang untuk buku, uang belas kasihan dulu, ya kan? Karena buku itu nanti bisa beli, kalau yang sakit nggak bisa dibeli, mau beli nggak? Nah, ya. Nah,
Nah, saudara, dari sana saya melihat mulai ini muncul orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh hati dengan Tuhan. Mulai muncul sekarang yang menguasai DNA, yang menguasai kedokteran, menguasai psikologi, mulai dibawa kembali pada Tuhan. Dan ini adalah kuasa Tuhan. Akhir zaman dipersiapkan Tuhan. Dan saya berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kita, jangan dianggap mereka yang bodoh-bodoh, jangan. Doakan. Kita didik dengan nilai-nilai kerajaan Allah dari sejak dia sekolah minggu sampai hari ini di seluruh muka bumi. Tidak ada yang menetapkan, tidak ada yang memberikan nilai-nilai kerajaan Allah kepada anak-anak dari sejak kecil. Kalau itu kita lakukan 20 tahun mendatang, kita akan memiliki anak-anak Tuhan yang begitu integratif, utuh karakternya dan menantang zaman. Saudara, mari kita bekerja bersama melayani, melihat jauh ke depan. Walaupun kita tahu kita sangat terbatas di sini, tapi biarlah Tuhan kasih generasi yang baru. Saya sudah berdoa lama dalam waktu 2 tahun. Saya berdoa siapa yang akan menggantikan hamba Tuhan di sini, yang bersama-sama melayani kita, yang kita mau sekolahkan dia, yang kita mau didik kembali sebagai tenaga berkualitas. Saudara harus dipikirkan dari sekarang, ya. Jangan membawa saya dalam pencobaan. Ya, puji Tuhan. Oke, kita lakukan semuanya. Nah, saudara, kita masuk di dalam Yesaya. Kita buka Yesaya pasal yang ke-9. Nah, apa yang dirindukan oleh Yesaya? Biasanya kok banget kalau ya. Saudara, dari awal Yesaya ini dan kemudian di dalam Yesaya yang kedua, kitab Yesaya yang kedua dibagi dalam 2 bagian itu. Bagian pertama mempersiapkan kelahiran Raja Damai. Bagian kedua mempersiapkan tahta Allah yang Maha Tinggi yang di dalam Kristus Yesus itu, ya. Pasal 9 ayat 5. Demikian ini firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ya, bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini, ya. Setelah itu apa kecemburuannya? Bangsa-bangsa yang melawan Israel akan dimurkai oleh Tuhan atau akan dihukum Tuhan. Jadi semua bangsa yang melawan Israel, semua di bumi hanguskan Tuhan. Tidak ada satu pun sisa. Babilonia, Romawi, semua nggak ada itu kerajaan, termasuk Mesir. Mesir yang sekarang bukan Mesir yang dulu. Mesir sekarang Mesir yang Islam. Itu bukan Mesir, beda sekali. Tapi yang Mesir dulu itu Fir'aun itu, ya, yang begitu kejam, itu sudah hangus, sudah rata dengan bumi. Assyria juga sama, Kastim juga udah rata dengan bumi semua mereka. Kenapa? Tuhan yang mengatakan sendiri, aku bangkitkan dan aku kuburkan sendiri. Untuk apa? Untuk menjadikan engkau bangsa yang besar. Luar biasa. Jadi Tuhan mendidik bangsa Israel itu ribuan tahun, digodok oleh Tuhan terus seperti itu. Untuk apa? Menjadi bangsa yang sekarang ini memberkati kita semua, ya, dengan seluruh daripada penghikmat dari bangsa ini. Kita buka di dalam Yeremia, coba ya, Yeremia. Ayat pasal 4 ayat yang kedua. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat, ya. Nah, soalnya nanti itu di beberapa pasal yang lain juga tentang kerajaan diceritakan oleh Yesaya. Nah, kita masuk ke dalam sekarang kerajaan yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Yohanes 19. Yohanes 19.
Nah, saya akan bacakan ya. Ayat yang pertama. Saudara, ada satu kata yang saya seringkali akan katakan tentang Pilatus mengatakan bahwa Yesus tidak ada salahnya, dan bukti-bukti mengatakan Yesus tidak ada salahnya, dan tetap Yesus disalibkan. Kenapa, saudara? Dalam hukum Taurat, Yesus tidak didapati kesalahan. Di dalam hukum Yahudi tidak ada kesalahan. Kenapa tetap dia harus dihukum? Itu aneh sekali. Nah, saudara, jadi Yesus disalibkan karena apa? Kalau sudah buka dalam Kisah, khususnya di dalam perkataan-perkataan Kisah yang khotbahnya Petrus, saudara, kita baru tahu bahwa Yesus itu dihukum karena memang Tuhan Bapanya menghendaki untuk menghukum orang-orang berdosa di dalam dirinya. Ya, jadi kebenaran dari dua, satu secara manusia melakukan semua, tapi nggak ada kesalahan, buktinya nggak ada. Tapi kenapa dia tetap disalibkan? Untuk menunjukkan bahwa yang disalibkan adalah yang kudus dari Allah, karena dosa-dosa orang yang menyalibkan. Dan itu perkataan dari Petrus sendiri, ya, itu luar biasa. Nah, sekarang saya akan bacakan ya. Saudara perhatikan ayat yang ke-18 ayat 38 yang atas. Yesus itu mati. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku akan membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya kamu membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamur. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesak dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dari kepala duri, itu mahkota di kepala itu duri, dan kemudian pakai jubah ungu. Semua ada lambangnya, semua ada buatannya. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya, seperti itu. Dan saya percaya darah itu mengalir ada di ujung-ujung luka itu. Dan itu pun mereka tidak punya belas kasihan. Mereka tampar turun, seperti itu. Saudara, mengerikan sekali, ya. Oke, kita lanjutkan. Pilatus keluar dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu." Kedua kali dia mengatakan bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu, eke homo." Ya, banyak dia kata-kata dia. Ketika imam-imam, kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Sudah aneh sekali, misalnya. Ya udah, ambil salibkan dia. Dia ngomong sendiri lagi ketiga kali. Karena tidak aku lihat kesalahan itu. Kalau nggak ada kesalahan ya harus dibelain dong. Nah, dia merasa ada satu guilty feelings dari kalimat ini. Saya akan lanjutkan ayat yang ke-7. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia mengaku dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak menjawab kepadanya. Maka kata Pilatus, ini kalimat ini yang kita bahas ya, kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau, dan aku berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Hebat ini, luar biasa nih. Siapa sih yang di depan raja yang berkuasa itu saat itu? Allah sendiri. Dan dia mengatakan pada Allah itu, dia mengatakan, "Aku berkuasa kepada kamu ya, menyalibkan kamu dan membebaskan kamu." Ini kuasanya. Padahal dia takut dengan siapa? Orang-orang semua kan takut, nggak bisa. Wah ya kayak, wah aku ini ya. Padahal dia takut dengan orang Israel. Dan dia mengatakan kalimat ini. Nah, apa jawaban Yesus? Yesus menjawab ayat 11, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk apa? Nah, guilty feelings.
itu ada dalam hatinya terus. Nah, dia merasakan itu guilty feelingsnya. Tapi orang Yahudi itu berteriak, jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar, sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Nah, karena Pilatus ditakutin itu, nah kalau kamu mengaku dia sebagai raja, sebagai kaisar, nah kamu tak laporkan kaisar. Ayo, berani nggak? Saudara, kebenaran itu menuntut kita untuk berdiri tegak walaupun semua sekongkol. Penelitian di dalam psikologi dan sosiologi, percobaan tingkah laku manusia. Kalau satu orang benar dan 50 orang tidak benar di sekeliling dia, maka yang benar itu menjadi tidak benar. Dan itu diteliti 99% terjadi. Tidak peduli kamu itu pendeta sekalipun, kalau sudah berada di posisi yang berdosa seperti itu, biasanya ikut arus. Sebaliknya, tadi kan satu orang benar di dalam lingkungan orang yang salah, berdosa. Dibalik sekarang, kalau semua lingkungan orang benar, satu orang berdosa, saya tanya saya, yang rusak yang mana? Heran kan? Orang yang rusak ini loh bisa merusak orang benar segitu baik. Jadi kuasa dosa itu di dalam psikologi itu dilihat, berarti yang jahat itu lebih berkuasa itu. Contohnya apa? Nah ini hari ini kita lihat ini. Jadi kerajaan Allah itu kalau saudara lihat secara kasat mata, kuasa dari Tuhan itu seolah-olah nggak ada kuasanya itu. Kalau kamu raja, bebaskan dirimu dong. Kalau kamu raja yang bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, coba kamu bebaskan dong. Ya paling tidak bela diri lah, bukan pencak silat, membela diri ya maksudnya gitu ya. Bela diri gitu, supaya dia bisa ya berdebat gitu. Tuhan sama sekali nggak berdebat. Saudara, etika Kristus waktu dihakimi itu menjadi etika pelayanan hidup saya. Saudara, ini luar biasa. Sulit pakai ini. Kenapa, saudara? Kenapa etikanya Kristus, cara hidup Kristus menjadi cara kita? Saudara perhatian baik. Saya tanya sekarang, Yesus mengatakan, dan kalimat-kalimat banyak sekali ya di Mazmur, di mana kita nggak bahas itu. Ayatnya banyak sekali. Nah, saudara, di dalam kalimat Daniel pasal 4 kita baca. Daniel pasal 4. Daniel pasal 4. Ayat 25. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang. Binatang di padang, ya, singa, macan, gitu ya, harimau, segala. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu. Mengerikan sekali. Ya, kalau kita melawan Tuhan itu mengerikan sekali. Hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara, kalimat ini bukan hanya untuk Nebukadnezar, untuk seluruh termasuk Obama, Opapa, semua, ya, semua. Siapa raja, presiden, perdana menteri, saudara harus baca ayat ini, dan kita harus berani beritakan ayat ini. Kenapa, saudara? Karena kuasa itu dari Tuhan. Tuhan yang berhak menghentikan, Tuhan berhak mengangkat, dan semua dari Tuhan. Termasuk raja yang benar atau yang baik, dan raja yang bengis seperti Nebukadnezar. Itu pun yang mengangkat adalah siapa? Tuhan sendiri. Jadi siapapun presiden kita, dari manapun, kita nggak perlu takut. Banyak gereja berdoa supaya presidennya itu kalau bisa orang Kristen. Tuhan, nggak salah doa itu, saudara. Tetapi nggak pernah punya iman yang baik. Ya. Saudara, kerajaan Allah bukan dari kerajaan manusia. Kita akan menyatakan kuasa kerajaan bukan dari pemerintahan kekuasaan manusia yang menguasai raja, bukan. Tapi apa? Keteladanan Kristus. Kita mau mengambil kesalahan orang, kita mau bertahta di hati manusia supaya Kristus bisa di sana. Ajaran-ajaran kebenaran ada di hati manusia. Bagaimana caranya? Kristus hidup dalam hidup saya dan teladan dia saya lakukan. Maka itulah yang akhirnya orang mengerti siapa Kristus.
Dan sudah waktunya dalam satu sekejap Tuhan bisa mempersiapkan dunia ini, langsung dia datang. Bisa. Kenapa? Saudara, kejadian tentang Konstantinus, raja yang bertobat pada abad yang ketiga, disiapkan oleh Tuhan untuk masa paling sulit dalam gereja, yang pada puncaknya gereja sudah mendekati kepunahan. Tiba-tiba kaisarnya dan seluruh penduduknya menjadi Kristen. Saudara, ajaib sekali. Siapa bisa memikirkan seperti itu? Saudara nggak mungkin percaya nanti seluruh daripada negara Arab itu jadi negara Kristen. Saudara percaya kan? Sekarang sudah runtuh semua itu. Dan apa yang mereka rindukan? Mereka pasti merindukan. Kalau mereka mencari kebenaran, mereka datang pada kebenaran. Kalau mereka mencari demokrasi yang sejati, mereka datang pada salib. Mereka mencari keadilan, mereka akan belajar dari keadilan yang sejati. Dan saya yakin itu, optimis sekali, antusias. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa bumi dan semuanya akan aku siapkan. Sebelum aku datang, semua manusia siap untuk segala lidah akan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dia akan siapkan itu. Jadi semua pedoman-pedoman kekristenan dan semua nilai-nilai kebajikan itu kita sebarkan. Yang bisa mengerti kerajaan Allah, yang nggak bisa ngerti itu kerajaan dunia. Nah ini, saudara, kita tahu bahwa ini adalah satu kalimat yang betul-betul luar biasa yang ada. Nah kita kembali, kita waktu sangat terbatas ya, tinggal 10 menit. Saudara, kita kembali kepada Yohanes pasal 19. Kita lihat ya, mana pasal 19. Ayat yang ke-12. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar, sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja yang melawan kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan dia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12, persis jam 12. Dan itu persiapan imam, tidak boleh diganggu, akan mempersembahkan korban ibadah yang beda dengan Yesus persembahkan. Jadi di waktu yang sama, di waktu yang tepat yang sama, detik jam semua yang sama dengan perayaan yang sama, di bait Allah mempersembahkan satu persembahan yang bagi manusia, kesalahan manusia, sesuatu yang paling indah, paling suci, paling kudus. Dan di Bukit Golgota dipersembahkan yang paling hina. Dan terjadi pada saat yang sama. Saudara pilih yang mana? Dan itulah yang memisahkan gereja yang betul-betul cinta Kristus dan gereja yang cinta aturan Taurat. Gereja yang cinta pada Tuhan sendiri dan gereja yang diatur dengan tingkah laku manusia. Saudara, ini luar biasa. Pertama kali di dalam sejarah orang Israel, Tuhan Yesus membawa ibadah yang sejati, bukan di dalam bait Allah. Maaf, sekali lagi, saudara dengarkan baik-baik. Yesus tidak mempersembahkan dirinya di bait Allah. Itu tempat dia harusnya. Tapi dia di antara semua kematian, tengkorak-tengkorak manusia itu, dan dia mempersembahkan ruang Maha Kudus itu di Bukit Golgota. Dan itulah tempat yang Tuhan inginkan Tuhan dikorbankan di sana. Dan engkau akan cari tempat-tempat itu di dalam setiap pelayanan. Itulah visi. Ibadah sejati adalah membawa kematian-kematian manusia yang dalam kebutaan rohani, kelumpuhan rohani, yang mati tulis rohani, sudah bawa itu. Untuk apa? Mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Bukan soal dibawa ke gereja, bukan itu soal. Soalnya kalau semua orang bawa ke gereja nggak bisa apa-apa. Sudah bawa ke Bukit Golgota, temukan dia dengan Kristus. Bukan di bait Allah, tapi di tempat kuburan kematian seluruh manusia. Disitulah kita melihat visi misi Tuhan, dan disitulah Yesus menjadi Raja. Setelah ini luar biasa. Jadi Kristus visi kita, artinya apa? Bahwa kita tahu bahwa Kristus itu yang memberkati kita. Seluruh apa yang dia perbuat ada makna yang dalam.
Semakin kita pelajari, kita semakin cocokkan, semakin kita amini. Saudara, kuasa penyertaan Dia, kalau Dia ditinggikan, saudara, semua orang akan datang padanya. Dan saya percaya ini, ya, saudara, ini kalau saya lihat sesuatu yang luar biasa. Pada saat hari Paskah yang sama, berbeda sekali, yang sangat luar biasa ayatnya, indah sekali dengan liturgi yang begitu baik. Tapi yang di sini tidak ada liturgi, yang ada orokan, cemoohan dan pembunuhan. Tapi bait Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci itu dimulai di bukit. Nah, saudara, di bukit Golgota, di sanalah tempat ruang Maha Kudus dimulai. Dan kemudian di mana? Bukit kematian itu dibawa kemana? Di dalam Roma 6 ayat 4. Engkau akan mati bersama Kristus, dan di sana di hatimu bait Allah dibangun yang baru. Ya, kenapa Yesus di bait Golgota? Untuk menempati hatimu yang mati dan menjadikan hatimu yang begitu busuk tempat dosa sekarang tempat Maha Kudus Tuhan. Dan itulah kerajaan Allah. Bukan yang nampak, bukan. Jadi semua orang gereja kita, saudara, bawa visi misi itu untuk apa? Menempatkan Kristus di dalam hidup yang paling hina dari dosa-dosa kita. Dia bertahta di dalam hati kita. Itu gereja yang benar. Bukan membawa orang ke gereja, bukan itu. Saudara, sekali lagi, visi misi yang kita lakukan bukan perkara soal cara-cara menggunakan, bukan, tapi menerbitkan passion yang Tuhan beri pada orang-orang yang mau bertumbuh. Bukan sasaran. Kita bisa bikin program, bisa bikin apapun bisa, tapi tidak mungkin kita bisa bikin orang itu punya passion. Itu loh yang terus perlu kita doakan. Kalau tidak ada passion, tidak ada kehidupan baru, tidak ada gairah dalam hidup dia, nggak ada satu dorongan untuk berubah dalam hidupnya dan mau serupa Kristus, apapun yang kita sediakan semua itu sia-sia. Dan itu kita buktikan dengan apa? Yesus waktu di kayu salib, saudara, itu menyatakan dunia begitu fana, begitu sia-sia. Dan disitulah dia mengatakan, disinilah aku mati bagimu. Itu kuasa kerajaan, kuasa dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jika sekarang saudara mengerti ayat ini, dan kita akan masuk yang lebih dalam seluruh rancangan bagaimana Paulus memikirkan itu, saudara akan kagum sekali. Kenapa Paulus punya hati yang kuat sekali, tidak berubah dalam pandangan hidupnya, terus teguh kokoh. Ya, saudara, tadi malam saya dapat telepon. Seluruh ini udah dekat selesai ya, nanti kita lanjutkan. Ada kesaksian. Ada 2 kesaksian saya bagi waktu saya di Jogja. Jumat ini saya ada seminar, saya Kamis harus bertemu dengan pengurus-pengurus dari beberapa gereja untuk membicarakan buku ini. Ya. Mereka ingin disampaikan apa sih isi buku ini sebenarnya, apa kerinduannya. Nah, setelah saya berikan sedikit istilahnya pancingan gitu ya. Nah, atau tiba-tiba mereka mau kumpulin orang, ya Tuhan bekerja lagi. Nah, mereka mau kumpulin pekerja-pekerja dari gereja manapun yang mau hari Kamis. Jadi saya Kamis, Jumatnya seminar, Sabtu saya pulang, Minggu di sini khotbah, dan Minggu malam saya harus balik ke Jogja, ke Boyolali. Kenapa sob? Beberapa gereja atau beberapa puluh gereja datang ke sana. Dan mereka datang sudah mengerjakan proyek yang pernah saya bicarakan, yang kira-kira atau 1,4 yang sudah jadi, dan lebih kurang 1.000 kepala keluarga sudah dihidupi oleh air minum yang bersih dari perusahaan. Nah, saudara, yang ketuanya telepon dengan saya dari Hongkong ya, dan meminta kepada saya untuk datang. Pak, tolong usahakan datang. Saya katakan, sebenarnya nggak perlu lah, kalian jangan, enggak Pak. Saya ingin membagikan visi yang Bapak berikan. Saya ingin Bapak bicara soal visi. Karena beberapa gereja masih kepingin nama gereja itu dinyatakan di sana. Dan dia katakan bahwa yang membawa visi ini formula adalah pendeta aku. Jadi saya harapkan kita digerakkan dari hamba Tuhan itu, dan kita minta kita setia dengan visinya itu. Maka saya diminta untuk menjelaskan. Jadi waktu dari gereja-gereja Chinese PKTI dalam Yayasan Terang dan Garam itu, saya diminta untuk share tentang visi misi gereja. Saya nggak tahu, saya akan bertemu dengan orang-orang penting lagi tuh, yang dulu teman-teman saya dan sekarang mereka saya pimpin
dalam artian dengan anugerah itu. Saya nggak pernah berpikir, termasuk Kak Intong sendiri. Ada berapa orang di sana? Dan mereka tanya, Pak Agung yang di Gloria? Iya. Kenapa? Heran-heran. Saya nggak pernah heran, dia heran-heran, nggak apa-apa. Gitu kan? Nah, sudah di sana sudah jelasin semua. Nah, selesai, saya balik lagi, gitu ya. Nah, yang kedua, yang luar biasa dari lembaga ini LPMI. Kemarin ada kesaksian yang berkumpul. Saudara, ini luar biasa ya. Waktu itu kita berdoa, wah garap segini besar berapa itu nggak ada kemampuan. Ya udah dicoba aja yang bisa berapa selangnya kita mau beli gitu ya. Nggak sampai 4 juta uang kita gitu. Tapi Tuhan lipatkan beratus-ratus kali lipat. Dan akhirnya garap seluruh desa dan seluruh tempat semua dapat. Itu luar biasa, nggak masuk akal. Yang kedua ini saya dapat kesaksian dari Pak Yusuf. Bahwa kemarin habis saya bertemu dengan beberapa orang yang dirawat LPMI dan kesulitan keuangan luar biasa sekali. Dan mereka berdoa, mereka betul berdoa, hanya bertemu dengan berapa belas orang. Nah, mereka berdoa, kekurangan mereka itu sangat banyak sekali. Dan cita-cita mereka membagikan film Yesus gitu sampai ke daerah-daerah itu masih banyak daerah yang belum melihat Yesus, yang The Passion of Christ itu ya. Dan beberapa mereka pilih, tapi mereka terbatas dan mereka enggak. Mereka berdoa. Saudara, hanya kumpul nggak sampai 2 jam. Yang terkumpul berapa? 6 miliar. Saudara, gereja besar di Bandung ini tetap kalah dengan mereka. Hanya berapa belas orang. Kalau gereja besar itu 10.000 orang gitu ya. Nggak lebih dari 3-4 miliar dana misi. Tapi LPMI bisa 6 miliar dalam waktu singkat. Saya tanya, kenapa bisa seperti itu? Dan dia mengatakan pada saudara saya, seperti imannya Pak Agung, kami juga mau beriman seperti itu. Puji Tuhan. Ya, mari kita minta konsumen kita dulu.